Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya teman-teman semua, di hari ini kita kedatangan motor Repo K03 Repo injeksi ya teman-teman, yang mana katanya motor ini sudah dilakukan servis injeksi teman-teman. Dan di sini saya nggak tahu servisnya seperti apa. Yang jelas di sini saya akan selesaikan trouble-nya. Yang pertama, sebelum kita melakukan pengecekan, kita harus melakukan pengecekan di bagian DTC ataupun kode kerusakan injeksinya teman-teman ya. Apabila kita hidupkan kunci kontak, milnya tidak berkedip ataupun tidak ada tanda-tanda kode kerusakan ya, kita kita lakukan pengecekan ataupun menggunakan DLC ya teman-teman, jumper DLC untuk melakukan pengecekan histori kode kerusakan yang tersimpan teman-teman ya. Kita lepas, tutup DLC-nya, lalu kita pasang dengan DLC jumpernya teman-teman seperti ini. Pasangkan jumper DLC-nya, lalu on-kan kunci kontak. Perhatikan, apabila dia ada histori tersimpan kode kerusakan, maka mil otomatis akan berkedip menunjukkan kode kerusakan. Dan apabila hanya melotot saja, berarti tidak ada histori kerusakan ataupun kode kerusakan yang tersimpan teman-teman. Ini ya, perhatikan, kita hidupkan motornya. Ini motornya digas berbet, RPM tidak mau naik ya teman-teman. Jadi ketika motornya hidup itu digas ataupun RPM-nya itu tidak mau naik teman-teman, malah berbet ya teman-teman. Jadi kita akan coba langsung saja kita setel mode altitude 1, apa ada perubahan atau tidak teman-teman ya. Perhatikan, untuk cara melakukan setting mode altitude itu sudah saya bikinkan tutorialnya di video saya, silakan dilakukan pengecekan, itu sudah ada ya, silakan ditonton. Yang belum paham, yang sudah paham dilewati saja. Untuk tandanya setting mode altitude berhasil itu milnya berkedip seperti ini ya teman-teman, itu setting mode altitude berhasil ya. Kita off kan kunci kontak, kita cabut jumper DLC nya ya, kita cabut lalu kita hidupkan motornya teman-teman. Apakah ada perubahan atau tidak teman-teman? Ternyata motornya masih juga ngempos dan tidak ada perubahan sama sekali ya teman-teman. Setelah kita lakukan setting mode altitude 1 itu tidak ada perubahan. Sekarang lanjut saja, karena motor ini katanya sudah dilakukan servis injeksi ya teman-teman. Nggak tahu servis injeksi itu seperti apa ya teman-teman. Kita cek saja kop businya teman-teman. Apabila terjadi jamur itu wajib dilakukan pergantian kepala businya ataupun kepala tutup businya ataupun kop businya. Untuk pengecekan nilai resistansinya kop busi juga sudah saya bikinkan tutorialnya di video saya yang sebelumnya. Silakan masuk ke Solusi Injeksi Channel, cek video dan cari ya, cara melakukan pengukuran nilai resistansi kop busi. Itu sudah saya bikinkan tutorial itu, sekalian melakukan pengecekan trouble teman-teman. Setelah itu kita lanjut melakukan pengecekan di bagian busi, apakah kemarin businya ini diganti atau terlewat teman-teman. Mohon maaf, ini kuat ya businya, kita buka terlebih dahulu. Kita kendorkan, kita akan lakukan pengecekan di bagian busi. Jadi setelah kita mendapatkan trouble dari orang lain itu kita cek yang ringan-ringan dulu saja teman-teman. Apabila nanti di bagian kop busi itu normal, kita lanjut melakukan pengecekan tekanan full pump, kita melakukan pengecekan injektor, kita juga melakukan pengecekan di bagian setelan klep, filter udara dan lain-lain untuk SOP servis motor injeksi ya teman-teman. Jadi servis injeksi itu cukup lama teman-teman, prosesnya itu banyak yang harus kita lakukan pengecekan.
Nah teman-teman, ternyata perhatikan ini untuk dioda kepala businya ini sudah habis teman-teman. Nah, jadi dioda kepala businya ini habis, ini yang membuat motor ini menjadi ngempos dan RPM susah naik teman-teman. Perhatikan, kelihatan ya. Jadi kan nggak mungkin ya motor ini kemarin ibaratnya 1 minggu yang lalu servis tapi businya masih seperti ini ataupun tidak dilakukan pergantian. Oke ya teman-teman, kita akan carikan busi bekas ya. Kita akan carikan busi bekas terlebih dahulu sebelum kita lakukan pergantian menggunakan busi yang baru. Jadi untuk memastikan apabila nanti ini sudah kita lakukan pergantian dengan busi yang second ataupun yang bisa dipakai tapi masih berebet, ingat ya, busi yang sudah diganti itu mempunyai nilai resistansi yaitu di bawah standar ya, standarnya itu 5, dan juga yang harus diganti itu di bawah 3 ohm teman-teman untuk nilai resistansinya. Untuk melakukan pengecekan busi ataupun pemilihan busi yang bagus dan normal itu sudah saya bikinkan videonya di video yang sebelumnya. Ini kita coba pasangkan dengan nilai busi yang sudah di 0,3 di busi nilai resistansinya yang 3 ohm. Ini busi Matic, yang mana di motor Matic itu kalau busi nilai resistansinya di bawah 4 itu sudah tidak bisa dipakai, dia akan berebet teman-teman. Kalau untuk motor bebek masih bisa digunakan. Untuk motor injeksi menggunakan busi yang di bawah nilai dari 4 ohm nilai resistansinya itu bisa ya teman-teman, bisa digunakan, masih tidak akan berebet. Tapi untuk motor Matic itu kalau sudah di bawah 4 pasti akan berebet teman-teman motornya, meskipun businya kelihatan bagus ya teman-teman, tetap pasti akan berebet teman-teman. Jadi normalnya itu 5 ya teman-teman. Oke teman-teman, kita pasangkan kembali ke businya, kita akan coba nyalakan, kita akan coba hidupkan motornya. Kalau ini normal berarti cuma businya saja dan kita akan melakukan pergantian busi yang baru teman-teman. Kita akan hidupkan unit motornya. Dan ternyata motornya normal teman-teman. Kita lakukan pergantian menggunakan busi second ya, yang nilai resistansinya itu di bawah 4 ohm ataupun 3 ohm untuk motor Matic yang sudah berebet. Ternyata motornya normal dan mau stasioner teman-teman ya, mau stasioner. Dan untuk melakukan penyetelan RPM motor bebek itu standarnya itu di 1400 RPM ya teman-teman untuk stasionernya. Kalau untuk motor Matic itu 1500 sampai 1700 RPM nya. Kalau untuk motor-motor yang bebek ini 1300 sampai 1400 RPM itu sudah normal ya teman-teman untuk standarnya. Jadi motor ini permasalahannya hanya ada pada busi yang diodanya sudah habis teman-teman. Ya nanti kita akan melakukan pergantian busi yang baru. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.